ladies and gentlemen, jumpa lagi berjumpa. Sore ini saya sedang berada di Pasteur. Ini jalan apa ini ya? Tuh, jalan, aduh lupa jalannya namanya apa. Pokoknya Pasteur aja. Ini kalau lurus ini masuk ke jalan tol ini. Nah, di sore hari jalan Pasteur itu selalu seperti ini, macet. Mulai dari keluar jembatan layang Pasupati itu sudah padat sampai ke ini, ke lampu merah yang di depan sebelum masuk tol. Itu pasti bakal macet seperti ini. Nah, untuk yang mau masuk tol, saya sarankan untuk mengambil jalur yang kiri ini, karena jalur yang kiri ini jalur hidup ya, dia jalan terus. Nah, kalau ngambil ke jalur yang kanan itu akan tersendat oleh lampu merah. Jadi lampu merahnya itu sebentar, yang ke arah kanan, ke arah Maranatha itu lampu merahnya sebentar, jadi nanti terhambat. Nah, kalau sampean mau masuk tol itu disarankan untuk ngambil yang jalur yang paling kiri ya. Nah, sebagian orang malah ada yang di sini tuh belok kiri, nanti keluar lagi di depan ada. Tapi kalau belok kiri ribet, kita lurus aja, ngambil jalan yang paling kiri. Nanti kalau udah nyampe lampu merah bisa ketahuan ya bedanya apa mengambil jalur kanan sama kiri. Video ini diambil tanggal 12 ya, yang mana daripada halnya demikian sebagaimana kita ketahui, kemarin itu tanggal 11 November terjadi kecelakaan beruntun di kilometer 92 ya. Namanya juga kecelakaan ya, tidak bisa diprediksi. Tapi memang jalur itu ya, seperti yang sudah pernah saya videokan juga di video sebelumnya, itu memang membahayakan. Jadi jalan tol berbelok-belok sambil turun itu sangat berbahaya kalau kita terlalu cepat. Karena kalau kita pas di turunan terlalu cepat dan remnya blong, nggak panik, walaupun di sana banyak jalur darurat. Kemudian juga di saat di jalan tol, di saat turunan seperti itu dijaga jaraknya, baik itu jarak depan maupun jarak belakang. Ketika di belakang kita ada mobil besar yang kelihatannya kehilangan remnya, kita harus siap siaga membedakan lajur dengan mobil yang di belakang. Memang harus konsentrasi, bukan waktunya meleng, bukan waktunya ugal-ugalan, bukan tempatnya unjuk gigi bukan senyum ya. Maksudnya mengetes mobil atau ngetes kemampuan berkendara nggak usah lah. Tujuan berkendara itu adalah sampai tujuan dengan selamat, bukan dengan cepat ya. Cepat itu bukan nomor satu gitu maksudnya. Kalau sudah terjadi yang di depan ada masalah, kemudian yang belakangnya jaraknya terlalu dekat nggak sempat ngerem, belakangnya lagi kecepatannya tinggi dan nggak sempat ngerem, ya akhirnya tabrakan beruntun. Ya, siapapun ya yang mau melewati jalur jalan tol Cipularang itu harus berhati-hati karena jalurnya berbelok-belok, nanjak dan turun.
sudah banyak kejadian beloknya kurang, remnya blong, tertabrak dari belakang, menabrak yang depan karena yang depan tiba-tiba ngerem. Jadi harus hati-hati banget. Perhatikan jaraknya, kesabaran dan konsentrasinya ditingkatkan di jalan tersebut. Nah, di depan ini sudah mulai dekat dengan lampu merah ya. Nah, mobil-mobil yang berada di kanan mereka mulai sadar nih, waduh, kanan ternyata lama. Dia mulai pengen ke kiri. Ya, ada yang memaksakan kehendak, ada yang pasrah di sebelah kanan. Tapi kalau kita sedang di jalan itu ya intinya harus sabar. Utamakan keselamatan. Jangan terbawa emosi. Kalau ke kiri itu ke Cimahi ya, ke Cimahi atau ke kota Bandung lagi, ke pusat kota bisa. Lurus kita akan masuk ke jalan tol Paster. Nah, kalau ke kanan itu ke atas ya, bisa ke Lembang, bisa ke Subang, ya pokoknya ke arah atas, ke Maranatha ya. Lumayan kalau lewat Maranatha itu biasanya suka banyak pemandangan indah. Nah, kita sudah memasuki jalan menuju pintu tol ya. Walaupun ini belum jalan tol ini. Nah, kita masih bisa belok kiri ini kalau salah ya. Nah, bisa belok kiri masih bisa tuh. Waduh, macet lagi. Nah, masuk tol juga bisa lewat ini nih kalau yang dari arah Cimahi ini beloknya di sini. Tuh, yang keluar tol tuh sebelah kanan nih, macet ya. Nah, macet keluar tol Paster kalau sore-sore gini karena banyak yang pulang kerja. Pintu gerbang tol Paster itu termasuk yang jauh ya, yang jauh maksudnya. Nah, kalau dulu itu gerbang tolnya di sini nih, pintu masuknya ini nih. Nah, di depan sini nih. Dulu tuh di sini. Nah, sekarang karena macet sehingga pintu masuknya diperjauh sebelah sana. Sehingga di sini bisa dipusatkan untuk pintu keluar, gerbang keluarnya. Nah, kalau masuknya nanti ada di depan ya, itu sama ya dengan pintu gerbang tol Baros malah. Jadi bisa dibilang pintu gerbang tol Paster itu bisa dibilang nggak ada karena posisinya sama dengan gerbang tol Baros, pintu masuknya di sana, di Baros sana. Kalau dulu ini sudah masuk jalan tol, kalau sekarang belum masuk kita, tapi kita nggak bisa putar balik. Dan rasanya juga sudah seperti jalan tol karena sudah tidak ada hambatan. Dan memang ini juga milik jalan tol dulunya memang di sini. Kita belum terlalu ahli ya, tidak perlu bergonta-ganti lajur ya, kanan kiri kita bisa di kiri saja. Kalau pengen lebih cepat ya kita bisa mendahului mobil yang di depan ini dengan pindah lajur ke kanan, menunggu yang di kanan sepi. Kalau
dan hati kita ragu-ragu, jangan, sabar aja ya, fokus ke depan aja, jangan maksain. Kalau teman kita di samping kita, kenek kita, penumpang kita, mas dulu itu mas mobilnya harus kebut mas, tapi di dalam hati kita ragu, jangan diturutin. Kendali mobil itu sepenuhnya ada di sopir. Jangan terpengaruh, jangan bisa disetir oleh penumpang ya. Memberikan saran boleh, tapi sopirlah yang menentukan. Kalau ragu-ragu jangan, kalau yakin sikat ya. Nah kemudian walaupun kita ada di jalur lambat ya, hati-hati. Kadang ada saja mobil yang mendahului dari sebelah kiri, yaitu dari bahu jalan. Nah itu sangat berbahaya ya. Nah, kita fokus ke kanan, ternyata kita belok ke kiri tanpa melihat spion. Di belakang ya ada yang mendahului melalui bahu jalan, itu akhirnya tabrakan. Saran saya ya, kalau mendahului jangan dari bahu jalan lah ya, di jalan di lajur yang normal aja. Bahu jalan bukan untuk mendahului ya, itu untuk darurat. Mendahului itu bukan hal yang darurat ya, kecuali ambulan dan mobil-mobil pejabat. Mobil pejabat itu darurat nggak sih ya? Ya mboh lah ya, contohnya ambulan gitu aja. Kalau yang lain nggak tahu saya darurat atau enggak. Nah di depan itu ada pintu keluar ya, kita belum masuk nih tolnya nih, sudah ada pintu keluar Baros Cimahi Leuwi Gajah. Nah ke kiri, tapi ya nanti bakal bayar. Nah Baros Cimahi Leuwi Gajah ke kiri. Nah, di depan itu baru ini pintu tol Paster itu di sini. Baros juga di sini. Tapi tulisannya Paster ya, yang tulisannya Baros di situ di depannya. Tidak jauh dari pintu tol Paster itu akan ada pilihan jalan ya, ke kiri itu ke arah Cileunyi, Buah Batu Muhammad Toha, Kopo, Pasir Koja, sama Soreang. Nah Pasir Koja, Kopo, Cileunyi kiri. Yang ke arah Padalarang dan ke Jakarta ke arah barat itu lurus. Nah, karena tujuan saya mau ke arah timur, jadi saya ambil Pasir Koja, Kopo, Cileunyi. Ada penebangan ini pohon nih. Soalnya sekarang lagi musim hujan ya. Sekarang tuh lagi musim hujan. Pohon-pohon besar rawan sekali tumbang. Hati-hati ya, kalau hujan besar cari tempat yang aman. Jangan sampai mentang-mentang ada di dalam mobil nggak kehujanan kita jalan terus. Hati-hati, kalau di jalan-jalan yang banyak pohon itu rawan pohon
gelombang ya, hati-hati ya. Nah, kita jaga jarak aja sama yang depan. Kenapa sih harus dekat-dekat gitu? Kalau kita pengen mendahului ya dahului ke kanan. Nah, jangan lupa lihat spion kanan kiri. Nah, kalau kosong ya ke kanan boleh untuk menambah kecepatan. Sebenarnya di jalan tol itu boleh aja mau mendahului dari kanan dari kiri juga nggak masalah ya. Daripada mendahului dari bahu jalan ya itu bahaya itu. Dari bahu jalan itu bahaya sebenarnya. Tapi kalau di jalur gini mau dari kanan atau dari sebelah kiri nggak masalah. Jangan sampai kita seumpama kita ada di kanan nih, paling kanan. Terus di depan kita ada mobil yang kecepatannya di bawah kita. Terus kita lampu-lampu tembak ke depan gitu supaya mereka minggir. Nah gitu juga kayaknya berlebihan ya. Itu menunjukkan arogansi dan skill mengendarainya belum oke mungkin ya. Jadi kalau kita ada di lajur kanan, terus di depan kita ada mobil yang kurang cepat, kita anggap kurang cepat, ya kita dahului aja dari samping kirinya. Dengan catatan ya lihat dulu spion kiri. Gitu, jangan sampai depannya dikelaksonin tat terus kasih lampu tembak. Takutnya yang di depan itu mentalnya kurang, kemudian dia panik ke sebelah kiri, nanti malah ketabrak. Karena yang mengendarai di jalan tol itu ya tidak semuanya mahir gitu loh. Ada yang nekat, ada yang baru pertama kali, ada ya yang sudah mahir itu, yang sudah lama di jalan tol. Ya kalau di sebelah kanan itu terlalu lambat, kita lagi pengen cepet ya dahului aja dari sebelah kiri. Tuh, kalau sebelah kirinya penuh, sebelah kanannya lambat, susah didahului ya sabar aja. Mau kemana sih gitu? Kita sabar aja lah. Utamakan di jalan itu sabar. Itu karena kita itu rodanya 4 di mobil ini ya. Jadi kita harus lebih sabar dari roda 3, harus lebih sabar dari roda 2. Jangan samakan dengan motor. Nah, kalau kita lagi di tengah gini, ya sudah kita nikmati aja di tengah gini. Kalau pengen lebih cepat ya kita dahului dari kanan, dari kiri juga nggak masalah. Kita dahului dari kiri. Tapi lihat dulu spionnya, karena mungkin ada orang yang mendahului dari kiri juga yang lagi ngebut. Tuh. Ke kiri ke Pasir Koja ya, Koja. Terus kalau kita mau ke Tol Soroja itu ke kiri dulu dengan ambil yang lurus ini nih, yang di sebelah pembatas jalan sebelah kiri ini nanti. Nah ini memang mulai agak ribet ya jalan di sininya, mulai banyak pilihan-pilihan kalau di Pasir Koja itu. Tapi ya nggak seberapa kalau dibandingkan dengan pilihan-pilihan belokan di Jakarta ya. Salah belok, rawan salah belok kalau belum tahu. Kalau di sini ya masih beberapa pilihan. Nah, kalau kita pengen mendahului nih di depan ya, tinggal ke kanan, tapi lihat dulu kanannya sepi apa enggak, kita bisa ke kanan atau enggak. Nah sepi atau enggaknya itu relatif, setiap orang beda-beda perasaannya. Ada yang nunggu kosong dulu, ada yang jarak 100 meter langsung bisa sikat ke kanan, ada
ada yang 50 meter, macam-macam, tergantung keberanian masing-masing, tergantung hitungan masing-masing. Intinya lihat dulu spion dan perkirakan, feeling. Nah, yang jadi hal pentingnya adalah kalau ragu jangan dipaksakan. Kalau ragu ya mendingan sabar, utamakan keselamatan ya. Dan kita juga sebagai pengendara harus tahu diri. Ya kalau kita berada di lajur paling kanan, ya kita kecepatannya ya kecepatan maksimal ya, minimal ya kecepatan maksimal ya 80 km per jam. Kalau kita ada di 60 km per jam, ya sebelah kiri lah, kita jangan di kanan, nanti ngalangin orang. Tetap harus jaga jarak, jangan terlalu dekat, karena kita tidak tahu kondisi mobil di depan itu seperti apa. Apalagi sedang musim hujan gini, jalanan bisa jadi licin. Sopir bisa jadi gampang lapar, dan saat lapar yaitu mudah kehilangan konsentrasi saat lapar. Kalau kita semua pengen nggak pengen ngebut ya udah pindah ke jalur yang tengah aja, biar yang ngebut di sebelah kanan. Tahu diri aja. Nah, baru saja kita melewati pintu Kopo ya. Keluar tol Muhammad Toha. Di depan itu akan dibangun lagi ya jalan tol dari Gede Bage ke Cilacap kalau nggak salah ya. Gede Bage, nanti pintu keluarnya itu kalau saya lihat di peta itu ada di pintu keluar pertama itu ada di Tegaluar kalau jadi, yang keduanya ada di Jalan Anyar Majalaya, kemudian yang ketiganya ada di Nagrek ya, kemudian selanjutnya ya kalau nggak salah ada di Garut, entah di Kadungora atau di Garut Kota atau di keduanya saya nggak tahu ya. Terus mungkin nanti ada di Tasik, ada di Ciamis, ada di sana Pangandaran, Cilacap, sehingga nanti jika masyarakat ingin berlibur ke pantai itu perjalanannya lebih cepat. Yang biasanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 6 jam dari Bandung, nanti diperkirakan hanya setengahnya lah ya, mungkin sekitar 3 jam lah. Atau karena kosong nih mungkin bisa 2,5 jam mungkin ya Pangandaran. Jadi mungkin nanti itu pantai Pangandaran akan semakin ramai
Tetapi jalan-jalan jalan biasa selain jalan tol seperti jalan Lingkar Nagrek, jalan ke Limbangan, itu mungkin akan lebih sepi dari biasanya karena orang-orang lebih memilih jalan tol yang punya duit, karena kemungkinan jalan tolnya itu nggak akan cukup dengan Rp50.000 kalau ke Pangandaran, pasti lebih nanti 150.000 mungkin ya. Banyak tol baru sih tapi mahal-mahal juga sih. Tol Cisumdawu juga lumayan mahal. Kalau nggak lagi diburu-buru rasanya pengen pakai jalan biasa aja kalau sopir-sopir ya, karena lewat tol itu ya ke Sumedang itu udah 50.000, dari Cilenyi ke Sumedang 50.000 ya. Kalau sopir-sopir ya lebih baik 50.000-nya dipakai makan dengan mengorbankan diri melalui jalan biasa ke Tanjung Sari, ke Cadas Pangeran yang berkelok-kelok, nggak masalah dan nggak macet juga sih sebenarnya. Cuma lebih lambat itu karena berkelok-kelok dan nanjak sama turunan jalannya. Adalah pintu keluar Muhammad Toha ya. Nah, kita akan keluar di Buah Batu 2 km lagi. Dari Muhammad Toha ke Buah Batu itu cuma 2 km. Nah, ini di samping kiri itu tepat sekali jalur kereta cepat. Sekarang kereta cepat bisa naik dari Tegaluar dan turun di stasiun Padalarang ya, ongkosnya 50.000. Nah, yang cuma penasaran doang, cuma penasaran tok pengen naik kereta cepat bisa tuh dari Tegaluar aja sampai Padalarang 50.000 tuh, tapi ya nggak cepat karena kan belum ngegas keretanya. Biasanya ngegasnya itu ya dari Padalarang itu ke Jakarta baru dia injek gasnya. Kalau dari Tegaluar ke Padalarang kan dekat ya, baru gigi 1 lah. Ada giginya nggak sih? Nah, sudah 500 meter kita ambil kiri dengan memperhatikan sebelah kirinya lagi ada yang ngebut apa enggak, karena jalan tol itu mendahului bukan dari sebelah kanan tok, bisa juga dari sebelah kiri. Garis-garis yang banyak ini ya, zebra ini ya. Berkendara itu ya sabar, ikut aturan gitu aja cukup. Kalau karena aturan itu buat keselamatan kita sih, bukan keselamatan yang bikin aturan. Jadi ya kita ikut aja, nggak susah kok. Nah, ini bahaya ini, terbalik di jalan tol ya. Barusan kan nggak boleh itu terbalik di jalan tol sebelum keluar, membahayakan dirinya dan orang lain. Ya, kalau salah ya keluar dulu aja, terbaliknya setelah keluar tol supaya tidak banyak kendaraan yang ngebut, tidak membahayakan orang. Nah, jangan egois gitu.
dari Pasteur ke Buah Batu 6.500 ya. Yang saldonya 5.000 nggak usah. Nah, kalau saldo kita kurang di Buah Batu ini, tinggal ambil yang lajur yang paling kiri. Ambil lajur yang paling kiri. Jadi nanti pada saat keluar tolnya itu kartu kita diisi dulu. Keluar diisi dulu baru bisa keluar. Nah, di keluar tol Buah Batu ini seperti biasa ya, banyak yang jualan ada. Yang jualan ada, yang bersih-bersih kaca ada. Saya secara pribadi kurang itu ya kalau yang bersih-bersih kaca ya, karena dia langsung membersihkan, langsung minta bayaran. Kadang-kadang sudah di stop tetap aja jalan terus. Nah, yang lihat nih. Nah, ada yang kita kasih tanda enggak, dia langsung pindah ke mobil yang lain. Ada yang terus aja dienggak gitu, ada aja yang terus. Kadang-kadang kita juga serba salah. Waduh, duit receh nggak ada. Ya, secara ilmu niaga jual beli ya kurang pas ya kalau menurut saya. Kalau mau bersihin kaca boleh, tapi tanya dulu mau nggak. Kalau mau, oke. Kalau enggak ya jangan, udah selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau udah enggak terus aja, di akhirnya kan orang tua, aduh tadinya nggak mau ngasih, jadi aja harus keluar uang buat ngasih. Memang ya ada orang-orang yang berpendapat dari sudut pandang kemanusiaan. Uang receh aja ya tinggal kasih aja lah. Memang ada seperti itu ya, ada benernya juga sih kalau dari sudut pandang itu, dari sudut pandang kemanusiaan. Udah kasih aja lah. Kalau dia ada kerjaan yang lebih baik ya dia juga nggak akan kayak gitu kan. Masih ada yang sudut pandangnya dari hukum jual beli secara syariah atau apalah ya, sehingga jual beli maupun barang maupun jasa itu harus sama-sama ikhlas, harus ada akad sebelum pengerjaan, ada persetujuan. Kalau mau dielap kacanya boleh, nanti dikasih receh. Kalau nggak mau ya sudah, jangan ada paksaan. Itu dari sudut pandang aturan jual beli. Ya mungkin ada juga yang sudut pandangnya dari aturan pemerintah. Ya jangan mengganggu yang di jalan seumpama. Nggak tahu saya juga aturannya gimana, ada apa enggak itu ya. Jangan ada yang berkeliaran di lampu merah. Nggak tahu saya ya, mungkin aja ada juga yang sudut pandangnya dari sudut pandang visioner, lebih ke cara berpikir. Jadi kalau orang itu dikasih, itu bakal seterusnya gitu. Kalau dia nggak dikasih, ya dia juga akan berhenti dan berpikir mencari pekerjaan lain yang lebih baik gitu. Ya,
karena cara berpikir dan sudut pandang yang berbeda-beda, ya akhirnya hasilnya pun ya berbeda-beda. Ada yang tetap di situ karena penghasilannya cukup, ada yang mencari pekerjaan lain karena kebetulan di lampu merah tempatnya mengelap kaca, jarang yang ngasih. Ya macam-macam lah, namanya juga hidup ya. Saya hanya memberikan pandangan dari berbagai macam sudut pandang. Pasti ada yang lebih condong ke sudut pandang hukum, jual beli syariah. Ada yang lebih condong ke aturan pemerintah. Ada yang lebih condong ke sudut pandangnya apa itu, yang visioner, supaya kedepannya dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, kita hentikan pekerjaan yang sekarang karena kurang layak. Ya, itu terserah kepada masing-masing pribadi. Sekarang ini sudah keluar ya dari tol Buah Batu. Ini jalan terusan Buah Batu ini. Ini sekarang jalan yang macet makin parah. Semakin tahun ya saya amati, semakin lama semakin parah ini macetnya. Apalagi pagi dan sore hari. Kadang siang pun macet di sini. Jadi menghabiskan waktu minimal setengah jam atau bahkan bisa sampai 1 jam kalau mobil ya, untuk melalui jalur macet ini. Karena di sini ada beberapa gang ya, atau pertigaan. Di sebelah kiri di depan itu ada pertigaan ke kiri ke Ciganitri. Nah, itu pun tersendat di situ. Karena ada yang belok, ada yang lurus, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi nanti di sana itu diatur oleh Pak Oga ya. Sehingga tersendat sehingga timbul kemacetan. Di depannya lagi ada di sebelah kanan pintu gerbang kampus Universitas Telkom ya, UT, Universitas Telkom ya, betul. Di situ juga mahasiswanya semakin banyak semakin tahun, sehingga banyak yang belok ke situ dan keluar dari pertigaan itu. Di situ juga diatur oleh beberapa Pak Oga dan lumayan menimbulkan ketersendatan lalu lintas. Nah ini depan ini ya, 5 meter di depan ini belokan ke kiri nih ke Ciganitri. Tersendat karena ada yang masuk belok, ada yang keluar, ada yang lurus, ya macam-macam ya. Sehingga harus gantian. Masalahnya kalau gantiannya nggak pakai lampu merah ya memang tidak teratur ya. Tapi kalau mau pakai lampu merah juga mungkin tanggung. Ya entahlah, saya nggak terlalu berani jauh menunggu situ ya, karena itu bahasannya agak dalam. Nah, di sini ada bensin sebelah kanan. Depan ada pertigaan ke Telkom sebelah kanan. Nah ini juga, nah ya bagi yang mau lurus ambil jalur yang kiri, karena sebelah kanan akan ada berhenti menunggu giliran belok ke kanan. Tapi untungnya sekarang tidak terlalu padat ya. Nah orang-orang pada
ke kanan diatur oleh apa ini ya? Oh, polisi ya. Ada ya polisi yang mengatur lalu lintas ya. Jadi lumayan agak tertib ya. Dari arah selatan menuju ke kota Bandung ini lumayan macet ini. Lihat di sebelah kanan. Nah, ini ada belok kanan kiri lagi. Ini juga nggak terlalu padat sekarang ya, kebetulan ada diatur oleh Pak Ogah. Yang dari selatan dibikin satu jalur ya, karena diperkirakan yang banyak itu adalah jalur ke selatan. Mengingat ini adalah waktu jam pulang kerja, ini jam 4. Nah, sebelah kiri ada Podomoro Park ya. Nah, ini juga perumahan baru dan efeknya seperti pertigaan, banyak yang keluar masuk sehingga menimbulkan kemacetan juga. Waduh, kasihan yang dari selatan ya. Kalau sore-sore gini macet gini, ini bisa habis waktu 1 jam ini. Kasihan. Nah, alhamdulillah sore ini tidak terlalu macet yang ke arah selatan, karena mungkin orang-orangnya belum pulang semua yang kerja. Kemudian sekarang itu musim hujan, di beberapa lokasi ya, beberapa kecamatan di kota Bandung itu ada yang hujan, sehingga mereka lebih memilih menunggu hujannya reda baru pulang kerja. Nah, sehingga jam pulang kerjanya tidak bareng. Akhirnya jalan pun tidak sepadat biasanya. Nah, di depan ada pertigaan ya, ke kiri itu ke Cikoneng, yang lurus itu ke Bale Endah, ke Banjaran, ke Dayakolot, Ciwidey bisa, ke Pangalengan, Ciparai, Majalaya lurus ya. Nah, saya sekarang akan belok ke Cikoneng ya. Nah, belok kiri ke sini. Nah, jalan Cikoneng ini adalah jalan tembus ya, menuju Gede Bage bisa, Sapan, Solokan Jeruk, Majalaya, Rancaekek. Jalur alternatifnya ke sini, Cikoneng. Ya, lumayan cukup lah untuk 2 mobil ya jalannya. Maksudnya dari kedua arah ya, dari cukup lah untuk mobil ya. Jadi enggak satu mobil gitu. Tapi kalau truk ya lumayan menghambat orang juga sih kalau truk lewat sini. Banyak sekarang truk yang lewat sini ngangkutin tanah untuk menguruk sawah yang akan dijadikan perumahan, banyak yang lewat sini truk-truk gitu, sehingga ya lumayan jalannya jadi cepat rusak dan berdebu ya kalau pas panas. Dan kalau hujan lumayan becek licin ya, karena ada tanah, tumpahan tanah, jatuhan tanah dari truk ini. Ya, untuk orang Cikoneng sini ya mungkin itu sudah biasa. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau ya harus diterima, karena di sini sawahnya luas dan akan terus diuruk hingga sawahnya habis. Dan mungkin itu akan memakan waktu lebih dari 5 tahun. Nah, selama 5 tahun ke depan pengurukan sawah akan terus berjalan setiap hari. Mobil-mobil pengangkut tanah dan batu berjalan setiap hari
Kalau pas kemarau akan debu, banyak debu. Jadi kalau yang rumahnya di pinggir jalan itu baru setengah hari depan rumah itu udah kotor debu, harus disapu, harus dipel. Ya mau nggak mau, juga rumah pinggir jalan dan banyak truk yang ngangkutin tanah. Ya memang sih ya, mungkin yang salah truk pengangkut tanah, tapi masyarakat mau gimana? Karena pengangkutan tanah sudah jelas itu kepentingan orang-orang besar, masyarakat kecil ya bisa pasrah dan mudumel oleh dalam hati. Nah, banyak truk-truk ya. Yang mau membeli rumah di Cikoneng ya harap dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah yang pertama, di jalannya banyak debu karena banyak yang ngangkutin tanah, truk-truk. Kemudian dan itu akan berlangsung bertahun-tahun ke depan karena sawahnya masih banyak yang belum diuruk. Kemudian kalau yang mau jualan makanan ya pinggir jalan ya harus ekstra ya, karena debu ya, harus ditutup, harus gimana ya, itu menjadi pertimbangan juga. Kemudian beberapa tahun ke depan ini akan menjadi jalan yang macet karena perumahannya ini semakin banyak di sini, semakin banyak orang yang lewat sini, tapi jalan akan tetap persis sebesar ini, jadi akan macet ya. Kemudian kalau nggak salah di daerah sini itu daerah Ciganitri itu masih zona merah untuk angkutan online ya. Jadi siapa saja yang mau pindah ke daerah sini itu harus pertimbangan juga. Dan beberapa tahun ke depan ini akan menjadi area banjir karena air sudah tidak tertampung di sawah lagi, sehingga dia akan mencari jalannya sendiri, yaitu ke lokasi yang lebih rendah, yaitu jalan atau rumah orang. Saya lihat juga perumahan-perumahan baru di sini itu perumahannya lebih rendah dari jalan ya, karena bekas sawah itu akan rawan banjir di beberapa tahun kemudian. Itu juga harus dipertimbangkan oleh masyarakat yang ingin pindah ke daerah sini. Beberapa bulan yang lalu atau hampir 1 tahun yang lalu, ya setengah tahun yang lalu lah ya, di sini tuh jalan sempat ditutup nih di depan sini. Nah ini yang ini 10 meter ke depan ini sempat ditutup karena pembangunan jembatan ini yang kecil ini adalah jembatan sekaligus pintu keluar Podomoro Park ya, pintu keluar, pintu belakangnya ini. Sempat jalan ini ditutup selama hampir setahun ya, sekarang sudah dibuka lagi. Nah, sampai situ aja dulu ya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan.